Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, saya Muhammad. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang pokok-pokok kandungan Al-Qur'an. Adapun pokok-pokok kandungan Al-Qur'an yakni memiliki sebuah bagian. Yang pertama yakni akidah. Akidah dari segi bahasa yakni etimologis berasal dari bahasa Arab yakni akdun, yang bermakna ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Di antaranya juga mempunyai arti al-yakin yakni sebuah keyakinan, dan al-jazmu yakni penetapan. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil sebuah keputusan. Sedang pengertian akidah dalam agama sendiri adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan sebuah perbuatan. Seperti akidah dengan Allah dan diutusnya pada Rasul. Jadi kesimpulannya, yang telah menjadi ketetapan hati seorang secara pasti adalah akidah, baik itu benar ataupun salah. Adapun yang kedua yakni ibadah dan muamalah. Ibadah dalam bahasa Arabnya ibadatun. Secara etimologi berarti merendahkan diri serta tawaddu atau tunduk. Di dalam syara ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya itu satu. Definisinya ibadah itu antara lain, yang pertama yakni ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang digariskan melalui lisan para rasulnya. Yang kedua yakni ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatkan ketundukan yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Yang ketiga yakni ibadah ialah sesuatu yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Ini adalah definisi ibadah yang paling lengkap. Sedangkan muamalah berasal dari kata al-amalu, yakni yang merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Muamalah mengikuti pola mukaalah yang bermakna pergaul. Menurut bahasa muamalah adalah istilah yang digunakan untuk permasalahan selain ibadah. Masalah muamalah hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan. Masalah-masalah dunia seperti makan dan minum, pendidikan, organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada prinsip selama tidak ada sebuah larangan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang ketiga yakni al-ahkam atau undang-undang. Secara garis besar, hukum yang diperbincangkan dalam Al-Quran meliputi dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah meliputi solat, puasa, zakat, dan haji. Dan muamalah meliputi hukum keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu sangat komprehensif, tidak ada aspek kehidupan manusia. Tata aturannya, hukumannya, inilah salah satu karakter khusus hukum Islam yang tidak ada dalam hukum buatan manusia. J.N.D. Anderson, seorang orientalis, mengakui hal ini. Dia mengatakan bahwasanya hukum Islam jauh lebih luas cangkupannya dari hukum Barat. Hukum Islam itu mencangkup segala aspek lapangan hukum sekaligus, yaitu hukum publik, hukum privat, hukum nasional, dan hukum internasional, di mana Barat tidak menganggapnya sebuah hukum. Adapun yang keempat yakni sejarah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS, Werwadinata mengatakan bahwasanya sejarah adalah sebuah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu, masa lampau, dan masa yang akan datang.
penuturan kisah-kisah dalam Al-Quran, syarat pendengarnya kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 176, yang artinya yakni maka kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. Pemberian contoh kisah-kisah umat terdahulu berserta akibat yang dialami bagi orang yang menentang perintah Allah. Hati orang yang merenungkan hikmah di balik kisah tersebut, kisah menjadi sarana yang lembut untuk merubah kesalahan dan kekufuran suatu komunitas masyarakat dengan tidak secara langsung menyalahkan atau menggurungi mereka. Adapun yang kelima yakni ilmu pengetahuan salaf dan modern. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan salaf dan modern? Ilmu atau pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilm itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 105 kali, tetapi dengan kata jadinya ia disebut lebih dari 744 kali. Selain merupakan salah satu kebutuhan agama Islam, betapa tidak setiap kalimat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu yang tertentu. Dianut menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi. Cuman ini yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang khilaf, kata-kata yang kurang, akhirnya dari salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.